Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman semua. Walaupun mungkin ketika saya merekam video ini adalah teman-teman bisa nontonnya nggak pas malam hari, bisa pagi atau mungkin siang atau sore gitu. Jadi dari tadi ya jam 8 setelah isya ya, jam 8 malam sampai malam ini jam 00.44 ya, jadi sudah jam setengah satu pagi ya lebih. Saya membaca beberapa buku ya. Eh, dan diantara buku itu adalah buku tulisan dari Robert T. Kiyosaki, judulnya Cash Flow Quadrant. Sebenarnya buku ini udah saya baca beberapa kali ya, dan saya juga udah baca beberapa tahun silam ya. Kalau nggak salah tahun 2016an saya udah baca buku ini, tapi memang waktu itu belum menemukan relevansinya ya. Dan alhamdulillah saya baca ulang dan ketemu relevansinya. Jadi mulai masuk di pikiran ya, dan bisa diterima oleh pikiran saya gitu. Satu hal yang penting di dalam buku Cash Flow Quadrant, jadi Robert Kiyosaki ini adalah penulis dari Amerika berkebangsaan Jepang ya, dan dia menulis beberapa serial buku. Yang cukup terkenal adalah buku tulisan pertama dia, judulnya adalah Rich Dad Poor Dad. Kemudian ditulis dengan beberapa buku serial secara berurutan ya. Buku yang saya baca ini judulnya Cash Flow Quadrant, itu buku kedua. Kemudian buku ketiganya itu adalah tentang panduan tentang investasi ya. Kemudian ada buku tentang bagaimana memutar uang ya dari sudut pandang seorang investor. Kemudian ada Rich Kid Smart Kid ya, jadi bagaimana kita mengajarkan keuangan kepada anak-anak kita. Kemudian ada Rich Kid Smart Teens kalau nggak salah ya, bagaimana mengajarkan keuangan kepada anak-anak usia SMP SMA. Kemudian ada tentang retire ya, tentang pensiun ya. Kemudian ada tentang School of Business ya, tentang membangun bisnis. Ada beberapa ya, uh, saya sudah baca semuanya ya. Memang ada satu buku yang belum saya baca ya, tentang Quit Your Job. Jadi apa yang diperlukan seseorang sebelum dia berhenti dari sebuah pekerjaan. Dan beberapa buku sequel terbarunya dia gitu ya, termasuk buku yang dia tulis bersama dengan mantan presiden Amerika Serikat yang sebelumnya, yakni Donald Trump. Disclaimer bahwa buku ini memang sebenarnya dari sisi akidah sakofah, pandangannya itu dilandasi oleh sakofah atau pemikiran barat, karena tulisan-tulisan yang dijadikan referensi dari tulisan-tulisan Robert Kiyosaki, dan dia sendiri menuliskan dalam buku-bukunya itu terinspirasi dari para pemikir kapitalis ya, seperti Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Kemudian ada tulisan dari beberapa kapitalis yang lainnya ya, saya lupa namanya tapi ada di sini itu. Di luar itu ada sisi-sisi hal teknis bisnis yang sifatnya itu strategis teknis yang tidak terkait dengan satu pandangan hidup, tapi ini merupakan hal yang umum ya dalam perhitungan matematis ya. Semisal 1+1 sama dengan 2, atau kalau pemasukan itu lebih sedikit daripada pengeluaran, tentu dalam hal keuangan akan bermasalah. Ini kan hal-hal yang sifatnya umum teknis ya. Kita punya income misalnya 5 juta per bulan, tetapi pengeluarannya 10 juta, berarti kan ada masalah di dalam hal pengeluaran. Entah dia berhutang. Nah, ini
hal-hal teknis ini yang dipelajari, yang saya pelajari dari beberapa buku ya, yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki. Dan jujur saja saya memang tertarik ya tentang bagaimana sih seseorang itu bisa menjadi kaya gitu ya. Em, Mungkin dalam pikiran orang yang dimaksud dengan kaya, kebanyakan orang itu berpendapat bahwa kaya itu punya mobil yang bagus gitu ya, kemudian rumah mewah, berlibur ke tempat-tempat traveling setiap minggu, bahkan mungkin 1 bulan atau mungkin setiap hari gitu ya, sebagaimana yang dijajakan di sosial media kita. Tetapi ternyata ada hal lain, bahwa definisi kekayaan yang ditawarkan di dalam buku Rich Dad ini ya, serial Rich Dad ini adalah seberapa jauh kita bisa bertahan hidup, atau seberapa banyak waktu kita bisa bertahan hidup tanpa kita harus bekerja gitu. Ya, jadi dia mengambil inspirasi ini dari gurunya Dr. Fuller ya. Dia mendefinisikan kekayaan itu berbanding dengan waktu. Contohnya begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya uang taruhlah 20 juta ya, sementara pengeluaran bulanan teman-teman itu adalah 5 juta per bulan, maka teman-teman itu punya nilai kekayaan sebesar 4 bulan ya, karena 20 juta dibagi 5 juta itu adalah 4 ya. Jadi seberapa jauh kita bisa bertahan tanpa harus bekerja, itulah wealth. Makanya dalam Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel itu dituliskan bahwa ternyata ada perbedaan kosakata antara istilah rich, kaya, dengan well, sejahtera atau makmur gitu. Itu berbeda teman-teman. Nah, jadi kembali ke bukunya Rich Dad ini. Jadi ini berbeda dengan apa yang diasumsikan oleh kebanyakan orang teman-teman, bahwa kebanyakan orang kan berpendapat bahwa kekayaan itu adalah dengan kepemilikan barang-barang mewah itu tadi ya. Tapi ternyata ada sisi lain, bahwa kekayaan itu terkait dengan waktu. Jadi orang akan menjadi sangat kaya dalam pandangan serial Rich Dad ini adalah ketika dia bisa mendapatkan income itu dari passive income, dari aset yang menghasilkan uang, memasukkan uang ke dalam kantongnya tanpa dia harus bekerja. Dan perlu diketahui bahwa di dalam serial Rich Dad itu ternyata make money atau menghasilkan uang itu dibagi dalam beberapa kuadran. Ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu adalah untuk employee, para karyawan, dan sistem pendidikan kita itu mengajarkan hal tersebut ya, dari kita mulai jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu dilatih untuk menjadi seorang karyawan, cara berpikir seorang karyawan. Itu dunianya kuadran kiri. Kemudian masih di kuadran kiri itu ada self employed, pekerja mandiri, seorang profesional. Kemudian di sebelah kanan ini adalah beroperasinya orang-orang kaya bergerak di situ. Ya, ini apa? Dengan membangun bisnis. Berarti kalau membangun bisnis dia adalah mempekerjakan orang, baik itu di orang-orang yang di kuadran kiri ya, para employee, membayar mereka, menggunakan waktu mereka, kemudian juga menggunakan uang mereka gitu. Dan di kuadran kanan juga beroperasi orang-orang kaya itu adalah para investor. Jadi orang investor itu adalah mereka yang mempekerjakan uang. Nah, bagaimana kemudian dia bisa membuat uangnya itu bekerja keras untuk dia, itu bisa berlipat ganda. Tapi tentu saja ini kerangkanya masih umum ya. Makanya kemudian misalnya dalam hal investasi, para pemikir kapitalis itu memasukkan dalam instrumen pasar modal misalnya. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan akidah Islam ya, dalam pandangan hidup Islam, karena ada akad-akad yang bermasalah di sana, dan juga terkait dengan transaksi ribawi. Nah, Islam juga mengajarkan ya, ada beberapa hal terkait investasi, misalnya dengan syirkah mudharabah misalnya. Ada satu sisi sebagai seorang sohibul mal, sebagai pemilik modal, ada satu sisi sebagai seorang mudharib atau pengelola usaha. Kemudian sohibul mal itu
menginvestasikan uangnya dengan akad syirkah mudharabah. Ini investasi, tetapi yang diajarkan oleh sudut pandang Islam. Makanya kemudian kita perlu memilah dan memilih ya. Tidak semua hal dalam buku-buku keuangan itu yang sifatnya itu dilandasi oleh suatu akidah tertentu, pandangan hidup tertentu harus kita pakai misalnya. Itu yang pertama ya. Jadi saya tertarik ya sebenarnya bagaimana sih orang itu bisa menjadi kaya raya gitu ya. Nah itu membuat saya untuk membaca banyak buku ya, termasuk literatur dari barat ya. Agak pilek teman-teman ya, ini beberapa hari ini batuk ya, alhamdulillah udah mulai sembuh gitu, tapi tetap masih batuk sering. Nah yang kedua teman-teman, yang pelajaran penting yang saya ambil dari serial Rich Dad ini adalah tentang arus kas. Arus kas itu digambarkan, teman-teman bisa cek di IG saya ya, di Instagram, tentang arus kas. Ada dua kotak. Setiap kotak itu dibagi dalam 2 baris kolom. Yang pertama adalah pemasukan, pengeluaran, kemudian atau disebut dengan laporan penghasilan ya, laba rugi. Kemudian yang di bawah itu adalah laporan neraca, ada aset dan liabilitas. Aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, sementara liabilitas itu adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Nah orang kaya teman-teman itu yang saya pelajari dan saya rasakan gitu ya, dan saya lihat dari beberapa orang, termasuk membaca banyak literatur dan orang-orang yang ada di sekitar saya, dia itu berfokus untuk menciptakan aset ya, dimana aset itulah kemudian yang bekerja keras, baik aset itu berupa bisnis yang tersistemasi, autopilot, ataupun dalam bentuk investasi yang kemudian dia memasukkan uang ke dalam kantongnya dalam laporan penghasilan. Nah itu fokusnya di situ. Klasiknya misalnya dalam bentuk properti sewa, dia beli tanah atau beli rumah, kemudian disewakan, dikontrakkan, dikoskan, memasukkan uang ke dalam kantong dia, cash flow bulanan atau tahunan misalnya. Atau bisnis ya, teman-teman bisa lihat ada Indomaret ya, ada Alfamart. Itu dia tidak bukan sekedar toko biasa, tapi dia sudah di dalam konteks ini adalah bisnis, cabangnya banyak kan di mana-mana. Pemiliknya Pak Pipo namanya, dia mungkin tidak masuk dalam operasional teknis, harus ngirim barang, harus jadi kasir dan sebagainya, tapi dia mempekerjakan orang gitu ya. Nah ini fokusnya, makanya dia kemudian bikin kalau dalam bahasa itu ada franchise, walaupun akadnya ini perlu dicek ya teman-teman, tapi saya ingin menggambarkan pola bagaimana sebuah aset itu bekerja, sebagaimana definisi aset memasukkan uang ke dalam kantong kita gitu. Nah fokus orang kaya ternyata di situ teman-teman, dan ini sekaligus membedakan arus kas dengan orang poor mindset, orang miskin yang berpola pikir miskin atau mengelola keuangannya secara pola pikir miskin, dan kelas menengah. Kalau kelas poor mindset atau orang miskin itu arus kasnya dia ketika dapat pemasukan income dari gaji misalnya, maka dia langsung habis untuk pengeluaran. Semakin tinggi income-nya biasanya akan semakin banyak utangnya. Nah biasanya orang-orang profesional dia atau orang-orang profesional bergaji tinggi itu liabilitasnya banyak. Jadi jangan dikira mereka yang punya rumah mewah, mobilnya banyak itu sebagaimana yang kita lihat, dalam arti liabilitasnya sebenarnya banyak, tambah banyak gitu ya. Dia pajak tahunannya semakin besar, kemudian biaya untuk servis dan lain sebagainya juga akan semakin menumpuk. Otomatis kalau dia hanya punya satu sumber income dari gaji saja, maka dia akan menjadi tawanan dari apa yang disebut dalam buku serial Rich Dad ini adalah perangkap tikus ya, hamster. Jadi hamster itu kan nggak kemana-mana, dia dalam sebuah lingkaran gitu ya, dia berlari tapi sebenarnya di situ-situ aja, berlarinya semakin kencang ya, muternya semakin kencang gitu ya. Jadi semata-mata penghasilan besar itu ternyata tidak atau belum tentu menyelesaikan persoalan keuangan, karena realitasnya ternyata
penghasilan besar, utangnya juga semakin besar. Ini arus kas kelompok menengah. Jadi penghasilannya masuk ke liabilitas. Definisi liabilitas adalah sesuatu yang memasukkan sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Makanya kemudian selama beberapa tahun ini saya memperkuat atau melatih pikiran saya, otak saya untuk bagaimana kemudian memperbesar aset. Dulu awalnya karena pengetahuannya belum ada, yang penting saya menyisihkan dari setiap gaji yang saya miliki. Kok rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya, karena kebutuhan juga tambah, ada anak sekolah gitu kan, kemudian juga harus membantu orang lain, bantu orang tua dan lain sebagainya. Makanya kemudian saya berpikir tentang untuk membangun side hustle, membangun bisnis gitu ya. Awalnya juga berjualan, dalam hal ini jualan online. Dari side hustle ini, berjualan ini, akhirnya alhamdulillah bisa kerja remote ya, dari remote. Kemudian dari gaji ini selama 2 tahun terakhir ini bisa saya 100% saya investasikan ya. Jadi saya masukkan dalam kolom aset. Jadi dalam pikiran saya itu setiap mendapatkan income, maka yang pertama itu kalau dulu ya mungkin sekitar 20-30% ya, meningkat lagi jadi 50%. Alhamdulillah sekarang itu sudah bisa sampai 70% sampai 80% dari profit bisnis itu saya masukkan di kolom aset. Karena saya paham betul dengan melatih pikiran saya bahwa dari aset ini nanti juga akan menghasilkan cash flow bulanan dalam bisnis yang saya lakukan gitu ya. Jadi memperbesar aset artinya juga sebenarnya memperbesar income gitu ya. Nah, arus kas gitu ya, perputaran uangnya. Jadi bisa jadi alhamdulillah ya, biidznillah, sebagai tahadus binikmah bahwa income saya itu lumayan besar ya. Ya lumayan besar lah, alhamdulillah, kalau dibandingkan dengan gaji saya itu bisa 6 kali lipat ya. Tapi saya bisa hidup dengan hanya 10% ya, 10% dari profit bisnis ini. Kemudian saya putar terus, gulung terus gitu. Terus itu yang saya lakukan. Ya dari dulu awalnya nabung ya, kemudian saya punya opportunity ya, peluang-peluang dengan terus belajar. Banyak kesalahan yang saya lakukan, banyak kegagalan yang saya lakukan, itu saya dapat pengalaman langsung ya, praktis ya, pengalaman langsung. Kemudian alhamdulillah ya, bisa berkembang. Saya masukkan terus di dalam bisnis itu sampai 2 tahun terakhir ini untuk gaji saya masukkan 100% di di investasi gitu. Kemudian dari situ saya bisa mulai berpikir juga untuk membuatkan dana pensiun dalam tanda kutip ya. Jadi kalau di barat itu adalah ada istilah sandwich generation ya. Jadi seorang keluarga dia harus dihimpit ya, dalam arti membiayai keluarga yang ada dalam tanggungannya, anak istri dan yang di atasnya orang tua gitu ya. Bagi seorang muslim tentu saja kita tidak kemudian memandangnya dari sisi negatif ya, istilah sandwich generation ini, tapi ini kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Hingga karena orang tua saya ini istilahnya kalau di KTP itu kan ada istilah PNS atau wira swasta gitu ya. Ya karena masuknya di wira swasta, dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada saya untuk bisa mengelola uang dalam hal ini. Saya mencoba membuat satu instrumen khusus untuk orang tua saya agar bisa pensiun sebagaimana PNS, walaupun bukan PNS sebenarnya ya. Dan harapan saya kedua orang tua saya bisa beribadah maksimal di usia-usia senjanya, kemudian bisa menemani cucu-cucunya gitu ya, istilahnya menikmati hari tua ya dengan beribadah semakin taat gitu. Itu ya. Jadi dan dan itu kekayaan itu tidak harus melulu terikat dengan waktu ya, dalam arti kita harus menukar waktu kita untuk mendapatkan uang. Bahkan di dalam buku yang pertama yang ditulis oleh Robert Kiyosaki itu disebutkan teman-teman, kita itu jangan bekerja untuk uang gitu ya. Mungkin
cara berpikir seperti ini agak susah diterima ya, agak susah diterima dalam arti logik berpikirnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan kita mengejar uang, menukar waktu dengan uang itu adalah biasanya ada di kolom sisi kuadran sebelah kiri ya, baik employ atau self employ. Tapi sebenarnya itu konteksnya itu lebih kepada agar kita punya pemikiran yang lebih berkembang. Bukan berarti kalau kita bekerja nggak boleh gitu ya, atau kalau kita berwirausaha juga nggak boleh. Bukan itu mas, cara berpikirnya bukan seperti itu. Tapi kita mulai berpikir bagaimana agar kalaupun kita bisa masih berada di dalam kuadran kiri, kita bisa lah mencoba untuk belajar tentang bagaimana mempekerjakan uang misalnya, atau belajar untuk mengatur arus kas kita gitu ya, sehingga jangan sampai kita nanti kejebak kepada masalah keuangan ya. Masalah keuangan di sini maksudnya adalah sebenarnya kita itu mampu gitu ya, cuman karena masalah yang kita buat sendiri, misalnya terjebak pada hutang ribawi gitu kan, jadi problem itu nanti. Saya beberapa waktu lalu dapat ada video ya dari teman-teman MTR ya, masyarakat tanpa riba, seorang kakek guru golongan 4A pensiunan, golongan 4 ya, saya nggak tahu 4A 4B atau pensiunan, itu di usia senjanya dia harus berangkat pagi hari setiap bulan sekali ke suatu bank untuk mengambil uang pensiun. Berapa yang diterima teman-teman? 325.000 aja. Mengapa? Karena dia masih punya cicilan hutang yang cukup panjang gitu ya. Dan itu sebenarnya mungkin fenomena gunung es yang seperti itu banyak, tapi apa yang tampak di media hanya sedikit ya. Dia harus berangkat pagi-pagi sebelum subuh. Mengapa? Karena ternyata antriannya panjang. Berarti kan banyak sebenarnya kan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu beberapa pelajaran. Jadi teman-teman bisa mulai belajar baca buku dari serial ini yang saya baca ini barusan selesai ini. Sebenarnya udah baca berulang kali ya, Cash Flow Quadrant ya, tulisan Robert Kiyosaki. Itu apalagi ya, mulai bisnis ya, mulai belajar untuk masuk di kuadran. Dan ternyata setiap kuadran itu dunianya sangat berbeda ya. Ketika saya mulai berinvestasi, saya mulai berbisnis ya, dalam jual beli yang saya lakukan, ada yang sifatnya itu cash ya, pembelian, berjualan buku ya, atau microfinance ya, dalam bentuk lembaga pembiayaan tapi akadnya masih jual beli dalam bentuk jual beli HP ya, secara angsuran. Itu memang ada teman-teman yang memberikan masukan, oh jangan terlalu banyak, itu berisiko dan lain sebagainya. Saya memahami bahwa itu sebagai bentuk kepedulian ya, kepedulian, tapi ternyata memang kata-kata berisiko dan sebenarnya itu adalah karena dunianya berbeda gitu ya. Dunia employ, kalau employ itu syarat dengan kata aman ya. Kalau self employ itu sangat sering dengan perfeksionis. Kalau di kuadran sebelah kanan, bisnis dan investasi itu tentang kebebasan. Nah, yang saya ingin bangun itu adalah kebebasannya gitu ya. Sementara dunianya teman-teman saya yang menasihati saya itu adalah tentang keamanan. Walaupun saya nggak mengabaikan nasihat ini ya, pesan ini, tapi itu menjadi referensi pembanding saya. Ternyata dunia kuadran kiri dan kanan itu berbeda. Cara berpikirnya itu berbeda gitu ya. Setelah saya membaca banyak buku ya tentang keuangan, itu sangat berbeda gitu ya. Jadi saya bisa maklumi gitu ya. Udah 23 menit teman-teman. Teman-teman bisa baca buku ini sendirilah ya. Di Gramedia udah ada. Kemarin saya itu sama adik saya ke Gramedia Jogja itu ya. Bukunya masih ada itu, kayak buku Rich Dad Poor Dad sama Cash Flow Quadrant ya. Kalau yang lain mungkin agak langka, tapi kalau nyari di marketplace itu banyak teman-teman sekalian. Oke, itu aja teman-teman sharing saya. Poinnya terikat dengan hukum syariat saja gitu ya. Kalau memang nggak mau susah-susah belajar tentang keuangan ya terikat dengan hukum syariat. Kalau bekerja caranya halal, berbisnis akad-akadnya benar, jual beli pelajari fikih muamalahnya. Kalau transaksi kalau ada core tentang hutang jangan sampai terkena ribawi, maisir ya. Kemudian ya yang sifatnya individual itu kan sifatnya fardu ain.
Jadi sifatnya fardu ain itu wajib kita pelajari secara individual karena beban taklifnya, beban pemberian hukumnya itu langsung kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kewajiban sholat, kewajiban puasa, berarti kan kita harus tahu cara rukun-rukunnya, ya, berwudunya bagaimana yang benar, tahu yang sah yang mana, yang bisa membatalkan yang seperti apa, itu kan fardu ain. Itu ya, kalau memang nggak mau pusing gitu ya dengan soal keuangan, ya sudah, pokoknya taat dengan hukum syariah. Tapi kalau teman-teman mau lebih berkembang dalam hal-hal teknis strategis, bisa baca buku-buku tersebut. Tapi tentu saja memang harus disaring, tidak semuanya harus kita ambil. Insyaallah, terima kasih teman-teman udah menyimak 25 menit ya, karena udah jam 1:01:09 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.